Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidup dan iman hari ini, dan salawat berserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa Bungo TV? Semoga senantiasa selalu tercurah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Saat ini Anda sedang menyaksikan program terbaru Bungo TV, yakni Batas Waktu. Bersama saya Ari Wijaya. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang syariat Islam dan ayat-ayat Allah, tentunya dengan ustadz-ustadz yang akan kita hadirkan setiap pekannya di hari Jumat. Untuk itu kita sapa dulu ustadz kita yang ada di sebelah saya. Apa kabar ustadz? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ustadz? Alhamdulillah sampai detik ini masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Mungkin untuk awal ini kita perkenal dulu ustadz. Keseharian ustadz, mungkin nama dulu ustadz. Kita ta'aruf dulu nama ustadz, kemudian kesehariannya, kegiatan sehari-hari ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Qadri SOSI. Keseharian saya mengajar di Pondok Pesantren Nurul Islam Pal 9. Terkadang saya juga pedagang. Kalau malam saya pedagang, kalau siang saya jualan. Berdagang apa itu? Ya, kita bandrek. Ya, bandrek. Nah, kalau tinggal saya di Sungai Pinang, asli saya Kotojoyo Pelpat Ilir. Itu kali apa? Ada tambahan kali? Mungkin masya Allah, baik Ustadz. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Bungo TV. Baik nih Ustadz, kita kan tema kali ini kita akan membahas tentang waktu. Karena program kita Batas Waktu, mungkin awal ini kita akan membahas tentang waktu. Yaitu orang barat sering bilang atau kita sering dengar gitu kan, time is money atau waktu adalah uang gitu kan. Benar. Itulah yang sering populer di telinga kita. Menurut Ustadz atau dalam pandangan Islam sendiri, bagaimana waktu itu dalam Islam sendiri? Ya, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa waktu itu adalah sangat-sangat berharga, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Quran, bersumpah demi waktu gitu ya. Pepatah-pepatah Arab juga salah satunya adalah bahwa waktu adalah ibarat pedang. Kalau kita tidak menggunakan dia semaksimal mungkin, maka dia akan memotong kita ya. Maka dalam Islam itu waktu sangat berperan untuk menentukan kehidupan seseorang itu, baik bahagia dunia ataupun apalagi ke akhirat. Maka bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya gitu ya, wal asri gitu ya, demi waktu kata Allah. Kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti hal sesuatu itu sangat penting untuk kehidupan kita. Innal insana lafi khusr gitu ya. Sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, begitu pentingnya waktu dalam Islam, sehingga waktu itu manusia itu kerugian atau keberuntungan tergantung dia menggunakan waktu. Kalau dia menggunakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia adalah orang-orang yang merugi seberuntung apapun segi keduniaan dia gitu ya. Tetapi di saat dia tidak bisa mengoptimalkan waktunya untuk wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu gitu ya, kecuali orang-orang beriman gitu, wal bisholihah, dan beramal soleh. Jadi dalam Islam waktu itu, keberuntungan seseorang itu bagaimana dia mengoptimalkan waktu dengan beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun sehebat apapun dia sedunianya gitu ya, mungkin dia punya tambang batu bara gitu misalnya, ataupun punya kebun sawit yang sangat luas, tetapi tidak mampu dia gunakan waktunya itu untuk taat kepada Allah, maka itu masih dalam kerugian gitu dalam Islam ya. Terima kasih Ustadz. Jadi waktu ini lebih berharga daripada uang gitu ya? Sangat gitu ya, dalam Islam seperti itu. Baik Ustadz, mungkin cukup dulu kita, maaf sebelumnya kita potong dulu. Kita akan lanjut, jangan kemana-mana pemirsa Bungo TV, tetap di Batas Waktu.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Bunga TV masih setia bersama kami di Batas Waktu. Mungkin kita akan lanjut bersama Ustadz kita, Ustadz Qadri. Ya. Alhamdulillah nih Ustadz, tadi kan kita telah membahas sedikit tentang waktu itu lebih berharga daripada uang, dan kemudian orang-orang yang menghargai waktu adalah orang-orang yang tidak merugi, dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya adalah orang yang merugi. Bahkan Allah bersumpah di Al-Quran. Kemudian yang ingin saya tanyakan, dan kemudian mungkin pemirsa Bunga TV yang juga di rumah penasaran, yaitu kita ini kan di dunia sudah ada jatah takaran waktunya di hidup di dunia. Menurut Ustadz, bagaimana seorang mukmin itu memanfaatkan waktunya hidup di dunia? Oke. Ya, sebenarnya waktu itu semua orang itu sama-sama 24 jam, gitu ya. Orang-orang yang bodoh juga 24 jam, orang-orang yang pintar juga, orang-orang jenius juga seperti itu, orang-orang yang soleh, orang-orang, semuanya waktu Allah kasih 24 jam, tidak ada yang lebih, gitu ya, tidak ada yang kurang. Maka bagaimana kita mengoptimalkan? Karena kita ini adalah orang-orang yang beriman, berarti ada kehidupan setelah kematian ini, gitu ya. Kehidupan setelah kematian itulah hidup yang sebenarnya. Maka waktu ini adalah amanah dari Allah yang suatu saat nanti akan dipintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya gitu. Benar. Waktu yang Allah berikan, gitu ya, kita gunakan untuk apa? Gitu. Ada sebagian orang menganggap seperti ini. Saya nggak sempat beribadah. Katanya gitu ya. Sibuk dia mengejar dunia. Saya tidak sempat baca Quran, katanya gitu ya. Karena waktu saya nggak ada. Ini adalah pemahaman yang sangat salah. Kenapa? Orang-orang yang tidak menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah, dan itulah kerugian, sangat rugi, sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak ada gunanya kehidupan ini kalau dia tidak mampu menggunakan waktunya untuk Allah. Padahal di saat dia meluangkan waktu untuk taat kepada Allah, dia luangkan waktu untuk tilawah Al-Quran, dia sholat di awal waktu, maka itulah membuat kehidupan dia sebenarnya keberkahan. Allah beri kemudahan-kemudahan. Tapi tidak ada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu untuk agama tadi. Dia sibuk hanya mengurus dunia saja, gitu ya, sehingga tidak sempat ibadah katanya. Mungkin di mata manusia dia punya segalanya, tetapi hatinya kosong, gersang, sehingga dia merasa walaupun orang memandang dia punya dunia, tetapi dia merasa tidak punya apa-apa. Karena kegersangan itu akibat dari dia tidak bisa menggunakan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ustadz, itu kan sudah dijelaskan kemudian tadi. Menurut Ustadz, atau bagaimana sih kita kalau gitu kan untuk membaginya waktu dunia antara akhirat kita? Ya, benar. Ataukah kita memprioritaskan akhirat kita atau dunia kita? Iya, benar. Luar biasa pertanyaannya, pemirsa. Jadi sebenarnya dunia itu juga bisa kita bikin akhirat. Ya. Cara kita memanagenya, gitu ya, dan niat kita. Yang mana dunia ini bisa saja kita bawa ke akhirat kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Misal kita berkebun, kita dianjur menjadi orang kaya, kita dianjurkan buka usaha sehingga kekayaan itu mampu membuat kita taat kepada Allah. Gitu. Dalam arti kata, jangan sampai usaha kita, pekerjaan kita membuat kita melanggarkan aturan-aturan Allah. Artinya waktu sholat sudah masuk, kita nggak sholat, gitu misalnya. Sedangkan keberkahan itu di dalam itu, gitu. Maka di saat kita mengerjakan pekerjaan dunia dengan niat mencari nafkah karena Allah, itu juga ibadah, tanpa meninggalkan aturan-aturan Allah, gitu ya. Mesti salah satunya waktu sholat lah. Terkadang orang sering melalaikan, gitu ya. Wah, tetapi kalau waktu bersama bos, dia optimalkan. Khususnya hari Jumat ya. Hari Jumat rame. Benar. Pas waktu-waktu sholat biasa, sholat malah nggak ada orangnya, tidak gitu ya. Ini terkadang salah pemahaman orang, dianggap ibadah itu hanya zikir, ibadah itu hanya sholat, baca Quran. Ternyata tidak. Ibadah itu mencakup global semua aktivitas yang tidak melanggar syariat, dan kita perbaiki niat, gitu. Saya ke kantor, ya Allah, dengan niat untuk mencari nafkah untuk keluarga saya, itu sudah ibadah. Gitu kan, ya Allah, saya nebas, gitu misalnya, ya Allah, saya kerja ngedodos sawit, gitu misal, apalah, gitu ya. Selagi pekerjaan itu tidak melanggar syariat, kita perbaiki niat, maka itu sudah ibadah, gitu.
Tabarakallah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Bagaimana nih Ustadz, menurut Ustadz dengan orang yang sering menunda-nunda waktu pekerjaan dia gitu kan? Misalnya sholat nih, kita udah terjadwal jam 12.15 kita sholat, kemudian masih komat. Iya benar. Kemudian Nantilah gitu ya. nanti dulu lah kan sholatnya. Habis itu kemudian Akhirnya di penghujung gitu ya. yang lain gitu lah. Ditinggalkan akhirnya gitu ya. Masih ada pekerjaan nih Iya. di dunia gitu kan. Maka sebenarnya pemirsa, ini yang sebenarnya membuat kehidupan kita itu bermasalah. Artinya Ya. kita terkadang menganggap seperti ini. Yang penting ibadah, Ya. gitu ya. Yang penting sholat. Terima nggak terima itu urusan Allah. Ini sangat fatal. Kenapa saya ngomong seperti itu? Urusan akhirat itu mesti serius. Sedangkan pekerjaan kita serius. Misalnya kita mesti ada laporan sebulan sekali gitu ya. Kita optimal nih. Ada namanya apa? Sehingga sungguh-sungguh kita mengoptimalkan untuk laporan, besok mesti lapor. Kalau enggak kejam gitu misalnya. Iya. Sehingga kita begitu takut, tapi urusan akhirat kita mengatakan santai saja. Ini menyebabkan ibadah kita nggak terima oleh Allah. Kenapa? Karena harapan kepada Allah itu nggak ada. Pada Allah pengen itu. Nah ini pemahaman yang sangat salah. Apalagi misal Allah Akbar, nantilah saya lagi main game gitu misalnya. Hayya 'alas shalah. Nantilah masih ngobrol. Sedangkan Allah, manusia, misal gini ya. Bapak hari Sabtu Pak Direktur mau ke sini. Ya. Gitu misalnya. Tolong optimalkan. Dia datang jam 10. Kita jam 8 sudah ke sini. Ya. Itu baru direktur gitu. Gitu ya. Pemimpin manusia. Pemimpin perusahaan kita gitu ya. Jam 10 dia datang, jam 8 kita sudah ke sini. Prepare semuanya, sudah benar. Ini Allah yang datang, nyantai saja. Yang nyuruh kita. Yang punya dunia ini, yang punya semuanya, tapi kita acuh tak acuh kepada Allah, sehingga inilah membuat permasalahan sebenarnya hidup kita ini. Di saat kita tidak merasa butuh kepada Allah gitu ya. Santai saja, yang penting ibadah gitu kan. Akhirnya apa? Sama seperti kita kerja tadi, santai saja, yang penting kerja. Akhirnya apa? Bulan depan dipecat kan gitu ya. Nah, Allah cara mencat kita enggak gitu. Allah pecat kita dengan Allah bikin makin jauh. Makin tidak sholat. Mungkin dunia Allah kasih, namanya istidraj. Allah kasih terus. Dia tidak sholat, makin kaya gitu kan. Dia tidak beribadah terus, Allah tambah terus. Nanti ada saatnya Allah benam, baru dia tidak sedikit orang-orang seperti itu. Ya, Allah kasih istidraj. Istidraj itu Allah kasih tapi tidak ridho. Contohnya gini, kita punya adik, bang, pinjam motor bang, jangan dek hari hujan, gitu ya. Tapi dia maksa, kita kasih, pergilah dek nih pergi. Kita kasih tapi kita nggak rela. Nah Allah juga gitu. Kalau kita misal tidak sholat tapi makin kaya, ayo ambillah itu aja, gitu ambil. Kau nikmati aja lah, gitu ya. Nah nanti baru ada saat finishnya baru timbul penyesalan. Dan itu sudah banyak yang jumlah saya seperti itu. Kemarin juga beberapa hari yang lewat, gitu juga. Dia dulu punya penghasilan, katanya 100 juta per bulan ada. Tapi dia lupakan Allah. Gitu, dia punya dam truk berapa gitu. Tapi dia tidak sholat. Lalu Allah nolkan. Allah bikin utangnya banyak. Sehingga sekarang dia mulai hijrah, anaknya masuk pesantren. Alhamdulillah dia katanya walaupun punya kebun seadanya, tetapi saya nyaman. Katanya anak saya patuh, istri saya patuh, saya bisa beribadah. Katanya seperti itu. Nah kita jangan sampai seperti itu, disentil dulu, gitu ya. Disentil dulu baru kita sadar, jangan. Maka sewaktu kita lapang seperti ini, ayo beribadah kepada Allah. Kita gunakan waktu, gitu kan. Mata jangan nunggu tua. Nantilah baca Quran nunggu tua. Ternyata apa? Orang tua banyak pengen baca Quran, tapi nggak nampak lagi. Matanya sudah rabun, ya gitu ya. Nantilah sholat ke masjid, tunggu sudah tua, ternyata stroke, gitu kan. Ini makanya demi masa, gitu, demi waktu. Artinya sewaktu sehat, ayo kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih. Masya Allah, baiklah. Terima kasih Ustadz. Pemirsa Bunga TV, kita akan lanjut lagi pembahasan yang mulai seru ini. Jangan kemana-mana, tetap di batas waktu. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami pemirsa Bunga TV di program Batas Waktu. Sebelum kita lanjut dengan Ustadz pembahasan yang lebih seru nantinya, pemirsa Bunga TV yang mempunyai pertanyaan atau keluh kesah bisa hubungi layanan kami di chat melalui WhatsApp atau DM Instagram kami di @program_bungatv.
Baik Ustadz, kita lanjut lagi. Oke. Nah Ustadz, di anak muda sekarang ini kan banyak mungkin yang kehidupannya hanya menyia-nyiakan waktu, kemudian seperti bermain game atau berfoya-foya, berhura-hura tanpa memikirkan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana Ustaz? Iya, ini sebenarnya kalau kajian, kita kan punya juga kajian seminggu sekali. Itu materi kita ada salah satunya Ghadul Fikri. Perang pemikiran. Perang pemikiran. Jadi banyak orang-orang yang tidak senang dengan kita, sehingga yang diserang adalah anak muda. Bagaimana anak muda ini tidak punya keinginan untuk lebih maju, yang penting happy. Yang penting Maka happy. dibikinlah apa namanya, hashtag apa sih? Yang penting happy. Gitu kan? Atau YOLO, you live only once. Gitu lah kan, sehingga membuat anak muda kita itu lupa akan tujuan hidup. Sehingga tidak sedikit terkadang memang lebih sibuk menyia-nyiakan waktu, yang punya dia menganggap yang penting saya happy, kan gitu ya. Sehingga suatu saat dia akan ketemu apa namanya, mentok, apa sih bahasanya itu, kejenuhan karena dia tidak punya modal ilmu agama. Ini yang terkadang membuat dia depresi gitu ya, lalu narkoba gitu kan, lalu kadang kan dia tidak punya masalah, tidak bisa mengatasi, tapi dia mengadunya salah, tempat yang salah, mungkin nongkrong kata kawannya, kenapa kamu, ya ini aja pakai ini, begitu kan. Sejenak gitu ya, berlarut dengan itu, sehingga lama-lama ya itu yang terjadi sekarang ini. Sebenarnya sudah banyak dampak yang kita nampak gitu ya. Itu akibat mereka banyak menyia-nyiakan waktu. Sewaktu muda dia tidak punya keinginan untuk belajar agama. Karena ada lagi kadang teman ngomong gini, saya nggak mau belajar agama, katanya makin tinggi iman makin diuji, katanya seperti itu. Padahal yang bahaya itu yang tidak belajar agama. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalau kita belajar agama, ibarat orang sesat bisa lagi pulang. Misal, jalan pulang. Bener. Misal kayak waktu kecil dia optimalkan belajar agama, misal gitu ya, dia optimalkan waktunya. Lalu suatu ketika dia mentok, maka dia bisa kembali. Oh, saya ingat pesan guru saya. Oh ya, ayat Al-Quran. Oh ya, gitu kan. Kalau tidak seperti itu, itulah yang terjadi. Akibatnya apa namanya? Seperti yang kita tengok anak-anak muda kita sekarang, hatinya stroke. Arti lumpuh. Artinya gini, kalau tubuh kita yang lumpuh, itu kan nggak terasa apa-apa ya. Iya. Misal, nauzubillah, tangan kita stroke, itu digigit nyamuk nggak terasa. Sama, akibat dari anak-anak muda atau kita menyia-nyiakan waktu, maka mengibatkan penyakit stroke hati. Artinya hati kita tidak ada rasa. Akibatnya apa? Lolo gua. Ada kecelakaan. Bukan saya. Gitu kan? Bukan teman saya. Yang terjadi apa? Yang lebih sadisnya lagi, di saat hati kita mati, khotomallahu qulubihi, matinya mati. Mamanya yang stroke, mamanya yang sakit, ada air tumpah, mamanya yang ngepel, anaknya main game. Ada yang seperti itu. Saking butanya hati tadi, akibat dia menyia-nyiakan waktu sehingga tidak ada rasa lagi hati ini, gitu. Tidak ada empati, gitu ya, tidak ada sehingga dengan orang tua kandung sendiri, jangankan dengan orang lain. Dan orang tua kita sendiri, kadang kita lihat aja orang tua kita kerja. Yang penting kita main game aja di kamar gitu. Ini salah satu dampak dari itu. Ini sangat bahaya, benar. Maka kalau tidak ditarik cepat, dulu kita sebelum Covid kita punya program kantin permen. Jadi kajian rutin pemuda keren. Itu seminggu sekali dulu. Anak-anak muda, anak-anak kampus, anak-anak SMA kita ajak gabung. Tapi Covid bubar gitu ya. Itu juga antisipasi itu tadi kan. Silakan kita bergabung dimanapun, tapi yang penting kita punya modal gitu kan. Boleh kita main game, tapi tidak sampai menyia-nyiakan waktu tadi. Seperti itu. Nah kemudian Ustadz, bicara tentang anak muda ini kan kita harus punya teladan dan idola gitu. Benar. Bagaimana, agak melenceng sedikit ini Ustadz, tidak apa-apa, orang-orang yang mengidolakan bukan pada tempatnya gitu. Iya. Mungkin kita kan Korea gitu ya. Korea gitu kan. Artis-artis boyband itu dan semacamnya. Nah, bagaimana menurut Ustadz, apakah dalam Islam tuh bagaimana? Kita tuh harusnya kan mengidolakan Nabi. Iya, benar. Nabi Muhammad SAW.
Ya itu tadi kan kembali kepada huzul fikri tadi, perang pemikiran, sehingga cara berpikir kita diubah. Yang keren itu adalah mengidolakan yang tidak seakidah gitu kan, yang mengidolakan Lee Min Ho gitu misalnya, atau apa yang tidak ada dampak positifnya bagi agama kita. Maka nanti akibat hal seperti itu yang sedihnya apa? Kita mengidolakan dia nggak kenal sama kita. Sedangkan kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, ada syafaatnya. Syafaat itu pertolongannya. Sedangkan kalau kita mengidolakan kepada selain Nabi Muhammad, nah itu dampaknya sangat fatal. Bisa saja nanti kalau saking cintanya kita bersama dia di akhirat, kita bersama siapa yang kita cintai. Gitu. Kalau kita mencintainya orang yang bukan, misal, dan ini dalam pandangan Islam ya. Kalau kita mencintai sesuatu yang tidak sangkut pautnya dengan akidah kita, nanti dia padang mahsyar kita bersama dia. Di mana posisi dia gitu? Kalau posisi dia dalam keadaan di neraka, ya udah dia bersama itu. Nah, kalau posisi, maka kita dianjurkan mencintai ulama gitu kan, para ustadz. Cuman kan sekarang enggak, ulama difitnah gitu misal gitu ya. Ulama dicari celah untuk apa? Akibat apa? Dijatuhkan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, kan gitu sekarang. Ya kan? Yang tontonan jadi tuntunan. Wah, ini keren nih gitu adalah. Apalagi yang keren, yang lagi ngetrennya sekarang nih. Itu yang kita contoh. Apa kemarin selebew apa sih? Yang apa? Lagi apa kemarin tuh viralnya itu. Yang di jalan tuh apa namanya? Yang di trotoar apa gitu. Wah, itu gitu ya, banyak kali pengikutnya gitu ya, ngefan gitu ya. Fashion show di apa itu? Jalanan, pada itu sudah mengganggu orang. Ada banyak yang ngefan, pada itu sudah bisa dosa kalau itu sudah mengganggu lalu lintas, karena kita punya hak yang sama di situ gitu ya. Sedangkan Nabi Muhammad kita nggak tahu siapa dia gitu misalnya. Nah, ini membahayakan bagi kita gitu. Baik Ustadz, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Udah ada yang bertanya, pemirsa di rumah. Jadi ini pertanyaan dari Ustadz ya. Ustadz juga? Ustadz saya, bukan Ustadz, saya Herman dari Rantau Pandan mau bertanya. Rantau Pandan. Nah. Kenapa banyak orang yang baik lebih dahulu menghadap Sang Ilahi, sedangkan orang yang maksiat umurnya lebih panjang? Kalau kita, ya benar-benar kita lihat ya, orang baik cepat kali wafatnya gitu, akhirnya pengen jadi jahat ya gitu ya. Itu sebenarnya hanya kebetulan saja. Artinya gini, saya tengok juga banyak ahli maksiat itu cepat. Ada juga. Saya nggak sebut namanya ya. Ada itu lagi nyabu mati ada. Tahun berapa tuh ya? Itu 3 orang saya ketemu muda-muda. Satu ya pecandu. Apa nama sih? Dia ternyata dikasih yang oplosan, mati. Paling-paling umurnya 30-an apa 35. Itu kan ada juga yang minum tua. Kerjanya minum tua aja gitu. Pakai motor, nabrak pantat motor, mati juga, mudah juga gitu ya. Ada lagi seleting saya. Itu kalau nggak salah 2006, berarti umur berapa itu? Sama. Jadi kita lihat itu, si Anu masih muda. Enggak juga. Orang yang ahli maksiat mati cepat banyak juga. Cuman kita itu yang diekspos, gitu ya. Yang kita tengok, kebetulan yang itu, wah ini baik cepat meninggal juga. Yang apa juga. Tapi bisa kita sangka baik di saat ahli maksiat diperpanjang, Allah pengen dia bertobat. Nah, maka segeralah kembali kepada Allah. Gitu kan, pengen seperti itu gitu. Karena dalam Islam itu, dalam hadis Arba'in itu dijelaskan 4 perkara ini memang tidak bisa diganggu-gugat. Gitu ya, kalau kita lahir itu, maka kita nggak pernah, jangan pusing masalah. Yang pertama itu adalah, salah satunya adalah umur. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, nggak bisa itu. Kalau detiknya mati, ya udah selesai. Mau sehat, mau sakit, nggak ngaruh. Gitu dia. Cuman yang kita takuti, kita mati lagi ngapain? Itu aja. Nah, ini yang kata, wah takut mati. Mati itu bukan ditakuti karena dia pasti. Yang kita takuti, kita mati lagi ngapain? Cuman itu. Itu sebenarnya. Gitu kan? Maka jangan, kalau gitu saya jarak aja lah nanti. Enggak. Yang khawatirnya lagi maksiat, mati kafir. Matinya mati sulh khotimah jadinya. Gitu. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang memang banyak bahasa-bahasa yang merusak.
cara berpikir kita sehingga membuat kita berleha-leha tentang kehidupan akhirat, sehingga waktu kita menggunakan waktu lebih banyak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu hidup umur kita tuh kan sudah ditentukan. Diatur, benar. Nah, cara kita menggunakan aja lagi, memanajemennya kan. Itu aja sebenarnya lagi. Kemudian ada lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Putri dari Simpang Somel. Mau bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa merespon azan dengan cepat sehingga tidak melalaikan dan menunda-nunda waktu sholat? Ya, anak muda ini. Sebenarnya pertamalah pemahaman. Ya, seperti orang jatuh cinta. Ya kan? Kalau orang jatuh cinta itu di hujan petir pun, abang gitu misalnya, aa gitu misalnya, jemput adek, hujan petir, tetap dia datang. Kenapa? Karena dia sudah begitu mencintainya, gitu kan? Sedangkan Allah, kita tuh mungkin belum mengenal Allah, yang mana Allah itu mengasihi semuanya, napas, gitu ya, kesehatan. Nah ini yang kurang kita sadarin, sehingga membuat kita nggak ngerespon panggilan azan gitu tadi ya, sehingga nanti sajalah, gitu kan? Kenapa? Kurangnya kita untuk mencintai Allah. Kalau ada orang yang ngasih uang 1 juta ke kita ingat terus, ya, gitu ya? Saya ingat terus. Iya kan gitu ya? Si Anu baik kali. Kenapa? 2 bulan yang lalu dia ngasih duit sama saya 1 juta. Sedangkan Allah yang mengasihi napas setiap detik. Nah, ini jarak yang masih kesehatan yang gratis gitu kan? Kapan orang ini taat? Yang katanya untuk ngerespon biasanya pas dia punya masalah. Ya. Pas dia punya masalah. Sudah disentil sedikit. Itu tadi. Baru kembali. Saya ketemu nih seperti ini. Ada kira-kira 2014. Ya, 2014 ini kalau nggak salah. Orang ini tidak taat kepada Allah. Dia punya usaha bangkrut. Lalu sering sakit. Anaknya gantian sakit. Lalu saya lagi jualan, dia datang. Ngobrol kami. Ngobrol. Saya kasih resepnya. Pak Ustadz mau nanya nih. Sama tadi. Yeah. Resep pertama adalah saya bilang, respon panggilan Allah. Kalau bisa cegat Allah. Bagaimana mencegat Allah? Sebelum waktu duluan. Wah, ini akan bertanggung keajaiban. Misal gini ya, bos tadi ya, kita gambarkan bos tadi ya. Pas bos datang, kita belum datang. Oh, bahaya ini. Mana si Anu, kata bos. Wah, ini bisa. Tengok kayak mana keseharian dia. Ini sering telat nih, saya pecat. Kan gitu ya. Nah, pas tolong Pak Bos, jangan pecat, saya janjilah baru SP1 ini kayak gitu misalnya. Tolong Pak, oke, dia taat. Dia akan awal waktu gitu ya. Jangan sampai seperti ini. Maka kenali Allah dan tanamkan harapan kepada Allah. Kalau kita tanam keinginan harapan kepada Allah, terkadang itu membuat kita lebih cepat merespon. Contohnya, dulu saya pengen punya rumah. Wah gitu, duit enggak ada. Maka saya jegat Allah sebelum waktu, minimal 5 menit sebelum asar, saya sudah di masjid. Wah, sholat sunat, dikabul Allah, gitu. Nah, ini tanamkan keinginan, tanamkan target, ya. Ya Allah, misalnya bujangan nih, tolong ya Allah, saya pengen istri solehah. Ya udah, cegat Allah, bukan lewat pacaran tadi, menghabiskan waktu dengan pacar, bukan. Itu bukan cara Islam. Tetapi memantaskan diri, pantaskah saya mendapat pendamping yang baik? Nah gitu. Kalau kita sudah soleh, maka Allah kasih yang solehani misal gitu ya. Tapi kalau kita tidak soleh, ya mana ketemu sama yang soleha. Di saat kita punya keinginan, tanamkan keinginan kepada Allah, walaupun yang mustahil di mata manusia, itu salah satu cara kita agar kita bisa cepat merespon panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Ustaz. Mungkin kita break dulu ya Ustaz, karena menurut waktu juga. Jangan kemana-mana pemirsa Bunga TV, tetap di batas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
masih setia pemirsa Bungo TV dengan kami di program terbaru Bungo TV yaitu Batas Waktu. Kembali kita masuk ke pembahasan yang tadi yaitu tentang waktu, yaitu mungkin ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Ya, boleh kita coba untuk menjawab ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Yogi di Dusun Baru. Ustadz, batas waktu sholat subuh itu sebenarnya kapan? Boleh tidak ketika bangun jam 6:30 tapi telah melaksanakan sholat subuh? Ketika bangun jam Waktunya 7, sudah habis gitu ya? Waktunya sudah habis. Dan mungkin ini saya pribadi juga sering mengalami gitu kan. Ketika azan mungkin terlalu nyenyak tidurnya kan. Begitu. Oke, ini kan kalau kaji fikihnya ya. Kalau kita yang tadi kan lebih kepada kaji adab ya, cara kita kepada Allah. Sekarang ini fikih artinya peraturan. Kalau kita ketiduran, artinya ketiduran bukan tidur-tiduran ya. Nah, kalau ketiduran, maka Allah maafkan, kita mengkodo namanya. Di luar waktu. Misal kita kebangun jam 8 gitu kan. Nah, tapi tidak boleh sering. Kita cek ada apa penyebabnya gitu kan. Mungkin gara-gara main game gitu misalkan. Nah, ini ya. Atau tidur larut malam gitu kan. Maka kalau kita ketiduran gitu misalnya, baik itu zuhur, asar, apalagi subuh, maka kita dianjurkan untuk menyegerakan sholat walaupun di luar waktu itu, namanya mengkodo gitu ya, mengkodo sholat yang kita tinggal tadi, seperti itu gitu. Cuman itu tadi kita mesti tidak boleh sering, karena sering itu berarti kelalaian namanya. Nah mungkin tadi malam saya tidur larut malam, berarti apa solusinya agar kita tidurnya lebih dipercepatkan sehingga bangunnya lebih cepat, seperti itu. Insyaallah Ustadz, ada lagi nih pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan Bang Ardis dalam keadaan sehat selalu. Amin. Untuk yang bertanya, semoga sehat selalu juga. Saya sangat merindukan acara TV yang mensiarkan Islam seperti ini katanya. Semoga program Batas Waktu ini bisa terus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami pemirsa Bungo TV. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bungo TV jaya selalu. Kemudian masuk pertanyaan ini. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya Eka dari SKB. Sudah berusia 34 tahun ya. Belum dapat jodoh. Nah, kapan waktu yang mustajab untuk memohon agar diberikan jodoh yang baik? Mohon dijawab Pak Ustadz. Oke. Ini ditekankan lagi. Mohon dijawab. Mohon dijawab ya. Pemaksaan nampaknya. Oke, ini waktu juga ya. Jodoh memang tanpa kita perempuan ini kadang kalau sudah berumur dia sudah gelisah, gitu ya. Kalau laki-laki mungkin dianggapnya umur 30 dianggap nyantai saja gitu ya, tetapi bagi perempuan umur 22 itu sudah gitu kan. Cuman itulah sebenarnya, jangan sampai biarlah kita ditertawakan telat menikah daripada kita menangis setelah menikah. Artinya apa? Kadang-kadang tuh kita terburu-buru, ya kan? Yang penting dapat jodoh, nggak ada lagi yang ngejek kan gitu. Akhirnya apa? Dia menghindari dari ketahuan orang sehingga rumah tangga aja nangis. Gitu. Waduh, kenapa seperti ini gitu kan? Nah, artinya apa? Dalam Islam itu pertama dituntut untuk perbaiki diri loh. Nah, pengen jodoh, kalau jodoh asal jodoh banyak, tapi kan pengen jodoh yang benar-benar hakikat jodoh tuh mencari ridho Allah. Maka dengan cara memperbaiki diri. Kalau kita memperbaiki diri, maka orang-orang soleh, orang-orang baik akan mencari juga. Dia akan mencari, gitu kan? Tapi kalau kita tidak memperbaiki diri, kita yang cari. Nah, gitu. Kita mencari. Kalau untuk doa, rasanya boleh dengan sedekah subuh namanya. Sedekah subuh itu habis sholat subuh kita sedekah, mohon doanya. Bisa kita kalau nggak ketemu orang mungkin bisa dengan ke masjid gitu, misal kemana gitu kan habis sholat subuh, atau kita cari orang-orang yang butuh habis sholat subuh, mohon doanya. Kalau ada yang mengatakan kan nggak ikhlas dong, ini bukan bab ikhlas, ini bab doa. Ya, ini bab doa. Nah, karena kita dianjurkan oleh Allah berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan sedekah saya ya Allah, tolong mudahkan jodoh saya yang bisa mengantarkan saya ke Engkau ya Allah. Dan juga kita mesti meyakini di saat kita sudah memperbaiki diri, ternyata jodoh belum temu, bukan berarti tidak punya jodoh itu orang yang merugi. Karena kalau kita lihat sejarah Siti Maryam gitu ya, saking sucinya dia, saking solehahnya dia,
Allah tidak dikasih jodoh, nggak ada yang level dia gitu, nggak ada yang level dia. Nah, artinya apa? Kalau gitu saya jahat aja, salah juga gitu ya. Artinya cukup kita perbaiki diri, ya kan? Dan kita bolehlah diskusi kapan-kapan dengan saya kan, karena ibadah orang sakit, jangan-jangan ada penyakit ini. Ya. Contoh gini, Pak dokter, kenapa saya mencret? Kayak misalnya, dicek dulu, Bapak tadi makan apa? Nah sama nih, kalau sudah berumur misal, jodoh belum datang, mungkin ada berbentuk penyakit, misalkan, saya tanya dulu. Ada gangguan gitu juga bisa jadi dari jin gitu. Iya, ada namanya kalau orang dusun tuh sentung balalau gitu misalnya. Kadang kita mau dia nggak mau atau sebaliknya gitu. Atau ada namanya saya ketemu ini teman saya lagi jualan, dia datang. Dari mana? Dari ruqyah katanya. Dari ruqyah. Kenapa dari ruqyah? Saya heran kenapa saya itu suka sama cewek bentar aja. Pas mau nikah, mau mang tando apa sih bahasa kampung gitu. Saya nggak selera lagi. Saya bilang, sini saya obatin. Gitu ya. Kamu nggak butuh ruqyah. Tapi maaf, jangan marah sama saya. Kamu pengobatan nih, saya dokter. Saya bilang gitu kan. Ini saya dokter nih, dokter cinta. Saya bilang gitu. Sehingga saya punya channel di YouTube itu, konsultan cinta. Ada kita itu cara melupakan mantan segala macam ada di situ kan. Lalu apa obatnya? Saya bilang, maaf, kamu kebanyakan nonton porno. Sebenarnya gitu. Dia terdiam. Artinya apa? Bukan terkadang, porno itu lebih berbahaya daripada narkoba. Dia merusak saraf. Gitu. Merusak otak. Belum lagi waktu tadi, kembali kepada waktu kita enak kali tahu-tahu udah jam sekian nonton porno gitu kan. Akhirnya apa? Sebenarnya jangankan orang yang bujangan, orang yang sudah nikah saja, kalau dia nonton porno, Allah cabut suka sama istrinya. Makanya terjadi perselingkuhan segala macam. Kayak gitu ya. Baru dia terdiam. Nah, artinya apa? Di saat ada hal-hal, salah satunya tadi jodoh telat, boleh kita diskusi, cari waktu gitu kan. Ayo kita ngobrol di mana. Tapi jangan marah di saat kita kasih obat. Yeah. Kayak dokter tadi kan, banyak kali kok 5 macam. Iya, mau sehat nggak kan gitu. Nah, sama. Dan obat gitu kan pahit gitu. Aja jelas gitu kan. Maka ini yang sudah terkadang saya tidak sudah nikah 11 tahun misal, kok belum dapat anak. Ayo kita diskusi. Pasti ada penyebab. Kata dokter itu rahim saya kecil bagi Allah itu ada penyebab lain. Kalau ilmu kedokteran ya itu, tapi ilmu langit lain lagi gitu. Ada kisah teman itu yang diponis mandul oleh dokter, sekarang anaknya 2. Nah itu tadi kembali ke awal tadi, gunakan waktu untuk Allah, maka kecillah dunia ini. Nah gitu, seperti itu. Gitu. Mungkin terima kasih Ustadz atas waktunya. Banyak sebenarnya pertanyaan ya kan, tapi menurut waktu ya terbatas gitu kan. Jadi terima kasih Ustadz, tabarakallah, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya pemirsa Bungo TV. Terima kasih telah menyaksikan tayangan program terbaru Bungo TV, yaitu Batas Waktu. Sampailah kita di penghujung acara. Saya Ardi dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit, dan Ustadz juga. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih Ustadz. Pesan terakhir kayak orang mau meninggal aja. Penutup ya. Penutup. Nah ya gini, kalau pesan terakhir kayak wasiat ya. Oke, pemirsa Bungo TV, Allah takdirkan kita bersuad lewat media sosial kita Bungo TV gitu ya. Kembali tentang waktu, bahwa jangan terjebak dengan waktu sehat ya, karena banyak orang sakit menyesal bahwa waktu sehat dia menyia-nyiakan taat kepada Allah. Jangan menyia-nyiakan waktu luang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak sedikit orang-orang yang sudah tidak bisa mengatur waktu gara-gara urusan dunia dia. Maka kita optimalkan waktu kita, karena hakikat hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita adalah hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menggunakan waktu yang Allah berikan untuk taat kepadanya. Dan gunakan waktu semaksimal mungkin, apapun halnya itu, bahwa kehidupan kita selalu dalam pantauan Allah, dan waktu itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang hilaf. Semoga Allah pertemukan di lain waktu insyaallah.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ustadz. Pemirsa Bengau TV, teruslah menabur kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu. Alah.